Halo teman-teman ATLM Indonesia. Kali ini kita membahas TB paru, yaitu pengumpulan spesimen dahak. Bersama saya Ahmad Lab di channel ATLM Indonesia, channel yang menyediakan informasi pembelajaran online bagi ATLM. Nah, mari kita simak materinya sebagai berikut. Dimulai dari tujuan pembelajaran secara umum, yaitu setelah mempelajari materi ini, peserta diharapkan mampu melaksanakan pengumpulan dahak yang berkualitas. Nah, tujuan secara khusus yang pertama, melaksanakan persiapan pengumpulan dahak, menjelaskan waktu dan tempat pengambilan dahak, menjelaskan cara mengeluarkan dahak, melaksanakan pengumpulan dahak, menilai kualitas dahak, menulis kode spesimen atau sediaan dahak, dan yang terakhir, melengkapi formulir permohonan pemeriksaan laboratorium. Nah, materi ini pernah saya dapat pada saat pelatihan TB paru waktu yang dulu, sudah lama sekali. Jadi mungkin kalau ada yang tidak sesuai, belum ada kesesuaian dengan yang terbaru, ya mungkin bisa diperbaiki dan berikan saran komentarnya teman-teman di kolom komentar. Nah, peralatannya digunakan apa saja? Nah, ini peralatan yang digunakan. Pertama, pot sputum bersih, diameter lebih dari sama dengan 6 cm, tutupnya tutup ulir seperti pada gambar di samping. Lalu ada juga formulir permohonan pemeriksaan laboratorium, itu ada TB05. Nah, ini TB05 yang diperlukan. Label, kemudian pensil, dan juga ada spidol. Nah, lanjut kita waktu pengambilan dahak. Kapan? Nah, ini pertama sewaktu pagi, ya kan, sewaktu pertama maksudnya, yaitu dahak dikumpulkan pada saat kunjungan pertama ke UPK, yaitu ke laboratorium puskesmas misalnya. Yang kedua, P itu adalah pagi. Itu adalah dahak dikumpulkan pagi segera setelah bangun tidur pada hari kedua, dibawa langsung oleh pasien ke UPK. Dan yang ketiga, sewaktu kedua, itu adalah dahak dikumpulkan di UPK pada hari kedua saat menyerahkan dahak pagi. Nah, ini kira-kira seperti ini, ya kan? Walaupun nanti ada juga yang modifikasinya, perubahannya sebagai berikut. SPS itu dikumpulkan misalnya pada malam hari yang pas waktunya, kemudian bangun tidur pertama kali dikeluarkan dahak itu adalah ya pagi, kemudian pada saat dia berkunjung ke puskesmas hari itu juga, maka itu adalah sewaktu kedua. Jadi konsepnya bergeser dari yang ini original, pindah lagi ke yang satu kali kunjungan, karena ini dihitung 2 kali kunjungan. Nah, jadi itu ada lagi yang konsep terbaru P3, pagi pertama, hari pertama, pagi hari kedua, pagi hari ketiga. Nah, ini sangat cocok untuk pasien yang rawat inap di rumah sakit. Walaupun bisa juga diaplikasikan kegiatannya ini di puskesmas. Berarti 3 hari berturut-turut si pasien tadi mengumpulkan sputum, karena sputum pagi itu kesempatan untuk positif itu jauh lebih kuat dibandingkan yang sewaktu. Jadi kira-kira itu teman-teman, modifikasinya beda-beda. Jadi tergantung kondisi kemampuan atau negonya dengan pasien nanti, apakah menggunakan metode yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga. Nah, kita lanjut ke tempat pengumpulan dahak. Jadi tempat pengumpulan dahak itu bisa di ruang terbuka, ini dengan sinar matahari langsung. Jadi pasiennya itu terkena atau minimal terpapar sinar matahari langsung bisa. Yang kedua, bisa juga ada ruang tertutup dengan ventilasi yang baik. Nah, bisa seperti itu. Nah, ruang tertutup ini bisa juga kita buatkan
di unit pelayanan, misalnya di puskesmas, yaitu bilik kecil untuk mengeluarkan dahak yang berada di sekitar laboratorium atau di dekat puskesmas dengan menggunakan rangka aluminium. Atapnya mungkin yang atap transparan seperti pada gambar berikut ini, ada 3 kan, ini yang rancangan pembuatannya hingga telah jadi dan ditinjau oleh petugas laboratorium, kepala dinas kesehatan. Nah, ini adalah bilik pengeluaran sputum. Nah, kemudian kita lanjut, ya kan? Jangan mengumpulkan dahak di pertama apa saja. Dalam laboratorium jangan, karena akan mencemari laboratorium, kontaminasi. Kemudian kamar kecil atau toilet WC juga tidak boleh. Yang ketiga, ruang tunggu juga tidak boleh. Ruang pendaftaran juga tidak boleh. Dan lebih lagi, tempat dengan ventilasi yang jelek. Nah, seperti pada saya tampil gambar, ini ruang laboratorium, WC, ruang tunggu atau ruang pendaftaran. Jadi tidak boleh ya di sini mengumpulkan dahak atau sputum. Nah, bagaimana cara mengeluarkan dahak yang benar? Nah, ilustrasinya seperti pada gambar. Pertama-tama, kumur dengan air bersih sebelum mengeluarkan dahak. Yang kedua, tarik napas dalam 2-3 kali, dan setiap kali napas hembuskan dengan kuat. Kan kalau ada sputum itu kayak gerak di dalam saluran napas karena ditarik kuat 2-3 kali. Dekatkan pot yang sudah dibuka ke mulut dan batukan dengan keras langsung ke dalam pot dahak. Lalu tutup pot yang berisi dahak dengan rapat kalau sudah terisi. Nah, setelah itu kan setelah selesai, anjurkan penderita membersihkan mulut dengan tisu bersih, kan disediakan tisu untuk dilap mulutnya, dan mencuci tangan. Jadi jangan berdiri ya di depan penderita saat pengeluaran dahak, karena itu akan menyebabkan droplet ke tubuh kita, atau juga mungkin semburannya itu. Nah, jadi berbahaya. Lalu petunjuk kepada pasien yang pertama yaitu motivasi pasien untuk datang kembali melengkapi pemeriksaan SPS karena 2 hari kan. Yang kedua, motivasi untuk mengulang pengambilan dahak bila kualitas dahak yang kurang baik. Jadi lebih di situ dahaknya misalnya lebih dominan air liur atau hanya air liur, ya kan? Ya kan, saliva, air liur dan nasal mukus. Jadi lendir dari saluran nafas. Kan? Nah, jadi sampai kira-kira didapat spesimen yang baik dan volume yang mencukupi 3-5 ml sputum yang ideal. Mungkin warnanya seperti kuning kehijauan kental, mukoid, ya kan? Mukofurulen ya, seperti itu kira-kira. Nah, kemudian kita pindah petunjuk kepada pasien bagian 2, yaitu pada pasien yang sulit mengeluarkan dahak. Jadi kata pasien, saya sulit mengeluarkan dahak. Jadi apa yang harus kita lakukan? Nah, pertama, anjurkan olahraga ringan lalu tarik napas dalam beberapa kali. Dan bila terasa mau batuk, napas ditahan selama mungkin lalu dibatukkan. Yang kedua, malam hari sebelum tidur anjurkan banyak minum air hangat. Dan yang ketiga, anjurkan menelan 1 tablet Glyceril guaiacolat 200 mg sebelum tidur. Nah, ini kan obat batuk yang mampu mengeluarkan dahak, pengencer dahak, seperti itulah. Lanjut kita kualitas spesimen dahak. Nah, dahak yang kita kumpulkan tadi dari pasien berbeda-beda kualitasnya. Nah, kita lihat di sini yang pertama, dahak mukoid, dahak berlendir dan kental. Jadi berlendir dan kental. Yang kedua, dahak mukofurulen,
dahak kental berwarna kuning kehijauan. Nah, ini bagus ini. Kemudian dahak purulen itu kental dan lengket. Ada juga dahak bercampur darah, dan juga yang kurang bagus adalah air liur atau saliva. Jadi air liur ini kurang bagus dan tidak representatif untuk pemeriksaan BTA. Walaupun ada kondisi-kondisi bahwa air liur bisa ditemukan positif BTA. Nah ini lanjut kita ke tampilan fisik spesimen dahak. Jadi ada wujudnya seperti ini, 1, 2, 3, 4. Yang satu ini biasanya arahnya air liur, yang kedua mukovirulen, yang ketiga ini bercampur darah, dan mungkin yang keempat ini adalah model kayak sejenis kayak koloid gitu, seperti apa namanya, kental agak-agak kental tapi koloid. Nah kita lanjut pindah. Nah ini tampilan fisik spesimen dahak, kita lihat dari atas. Air liur, mukovirulen, hemoptisis, ya kan, dan mukokoloida. Nah, kita pindah teman-teman di cara penulisan identitas pada VOT dahak. Nah, ini ada nomornya 01083453.A. Nah, untuk 01 itu adalah kode kabupaten, itu 2 digit ya. Kemudian yang nomor 8 kode UPK 2 digit. Urutannya di berapa misalnya si puskesmas tadi dalam kabupaten. Kemudian itu 345 itu adalah nomor urut suspek sesuai TB06. Lalu yang A ini adalah waktu pengambilan dahak. Apakah itu yang SPS itu adalah A atau B atau C, ya kan, SPS. Nah, kita pindah. Nah, ini adalah kode waktu pengambilan dahak. Jadi ada ABC, ya kan, kemudian DE, kemudian JK, kan ABC itu awal, kemudian akhir intensif DE, sisipan JK, kemudian 1 bulan sebelum AP, FG, ya kan, HI itu adalah AP. Jadi akhir pengobatan ya, AP. Sisipan itu bila ada ditambah sisipan obat kalau memang masih memberi hasil positif ya setelah dilakukan tahap intensif, ya kan. Nah, kita lanjut teman-teman. Nah, ini kode spesimen pada pot dahak. Kita lihat pada gambar itu ada 0108345A. Di situ kan tulis kodenya pada badan pot, ya kan, pada di pot sputum itu. Nah, kita pindah pengisian formulir TB05. Lembar bagian atas diisi oleh petugas TB atau pengirim. Lembar bagian bawah oleh petugas laboratorium TB. Lanjut lagi. Satu formulir digunakan untuk titik 2 yang 3 spesimen maksudnya 3 spesimen ini untuk diagnosis, ya kan, itu permulaan biasanya diagnosis penegakan positif atau negatif. Lalu 2 spesimen itu adalah follow up pengobatan. Jadi kalau pasiennya setelah pengobatan dia cukup 2 saja. Nah, mungkin dari hal ini ada juga ketentuan yang mungkin sudah berubah, tapi kayaknya tetap aja konsisten seperti ini. 3 dan 2. Kalau memang ada perubahan berarti ada hal baru yang disusun dalam buku pedoman penanggulangan TB paru nasional. Mungkin diterbitkan revisi terbaru. Kita lanjut lagi. Nah, ini adalah program TB nasional TB06. Jadi daftar tersangka penderita suspek yang diperiksa dalam dahak SPS. Ini TB06 ini arahnya ke suspek. Di situ ada kolom-kolomnya, nomor identitas, ya kan, nama tersangka, umur ditulis di kolom pria atau wanita, alamat lengkap, lalu hasil pemeriksaan ABC-nya, SPS-nya, tanggal berapa, kemudian hasilnya apa, lalu nomor register labnya. Nah, ini
diisi ya. Jadi berdasarkan informasi ini, buatkan permintaan pemeriksaan dahak dengan TB05. Jadi turun ke TB05 ya kan. Karena TB06 ini suspeknya, tersangkanya. Keluarlah TB05. Nah, ini TB05 teman-teman. Jadi formulir permohonan laboratorium TB untuk pemeriksaan dahak. Nah, ini diisi dari mulai dari nama unit pengobatan diisi dulu ya kan, kemudian nama tersangka, lalu alamat lengkap, kemudian kabupatennya sudah diisi semua kan, beserta umur teman-teman. Setelah umur, jenis kelaminnya juga diisi. Kemudian alasan pemeriksaannya, yang kalau 3 spesimen, diagnosis, atau nanti kalau sudah lewat dari diagnosis ada follow up keberapa. Ya kan, di situ tinggal dicanteng. Lalu di situ untuk nomor identitas sediaan itu sesuai dengan TB06. Jadi nomornya situ 01 05 001. Lalu tanggal pengambilan dahaknya kapan? 2/2. Tanggal pengiriman sediaannya apa? Tanggal 2 bulan 2. Tanda tangan pengambil spesimen. Jadi berikan tanda tangan. Nah, lalu spesimen tadi ya kan 3 buah. Kita nilai secara visual dahaknya. Apakah ada nanah lendir? Ya contreng ya kan. Kalau ada bercampur darah ya conteng saja. Kalau ada air liur ya conteng. Kalau tidak ada ya tidak usah. Jadi biasanya yang ideal itu adalah nanah lendir. Itu sudah mewakili untuk sampel yang representatif. Nah, nanti kalau yang kurang representatif misalnya bercampur darah atau air liur. Nah, lanjut lagi. Nah, jadi sputum tadi dikeluarkan pasien untuk dibuat sediaan BTA, ya kan? Cara penulisan nomor identitas sesuai harus sama dengan TB06. Jadi ini tahap-tahapan untuk pengumpulannya nanti untuk pemeriksaan mikroskopik di laboratorium setelah dilakukan pembuatan olesan sediaan BTA dan diwarnai cara Ziehl-Neelsen. Setelah Ziehl-Neelsen kan baru diperiksa di mikroskopik lensa objektif 100 kali. Ini masih tahapannya. Nah, lalu setelah dahak diterima ya kan di laboratorium, pertama apa yang dilakukan? Periksa kualitas dahak dulu. Karena ini kan kualitasnya. Bagaimana volumenya? Apakah cukup atau kurang? Nah, kalau cukup tidak masalah. Berlebihan ya tidak begitu juga masalah, tapi kalau kurang, nah ini mungkin mengurangi derajat positif nanti sedikit sekali misalnya. Lalu lihat konsistensi, nah, apakah dia konsistensinya encer, kental atau sangat kental, atau juga mungkin bercampur dengan darah. Jadi sambil dilihat nanti. Nah, kalau yang saya tahu selama ini kalau konsistensinya itu kental, warnanya kuning kehijauan, dan kita ambil spesimennya tadi misalnya dengan lidi putus dan mudah putus, itu biasanya kemungkinan positif. Kemungkinan negatif itu bila membentuk benang yang panjang. Begitu kita ambil benangnya panjang ya kental lagi, itu kemungkinan negatif. Nah, kemudian periksa identitas label pada vod dahak. Nah, apakah sesuai nanti dengan yang ada di data pada formulir TB05. Jadi harus matching dan sama. Lalu apabila semua data sudah lengkap, berarti sputum ini diterima dan siap untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium. Nanti selanjutnya dibuatlah nanti olesan di kaca objek menggunakan lidi, lalu dikeringkan dan diwarnai cara Ziehl-Neelsen. Setelah itu diperiksa di mikroskop dengan lensa objektif 100 kali menggunakan imersi. Nah, itu nanti akan kita bahas di tahap selanjutnya. Jadi ini cukup sampai di sini karena ini pengumpulan dahak TB paru. Oke, itu saja teman-teman. Jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng notifikasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam hebat ATLM Indonesia. Terima kasih telah
singgah dan menonton video saya. Semoga teman-teman bertambah ilmunya dan mendapatkan manfaatnya. Dan juga semoga kita semuanya diluaskan rezeki dan disehatkan selalu. Oleh sebab itu teman-teman, jagalah kesehatan. Itu saja, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.